ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وفقنا في الدين وبينا تنفيذ الظالمين يا رب العالمين. Ya itu dia dia lah. Halaman kedua. Naku ayo. Dia buat gini naku. Tidak boleh. Ini lagi untuk apa? Syahdan jikalau telah memilih ia akan salah suatu daripada keduanya. Yang keduanya antara mani dan wadi. Ya, seandainya telah memilih salah satu daripada keduanya, yang keluar itu diyakinkan mani atau diyakinkan wadi. Setelah positif dipilih salah satu daripada keduanya, haruslah baginya rujuk daripada barang yang telah dipilihnya akan dia kepada memilih yang lain. Maka hendak diamalkannya akan muqtadi pilihannya yang kedua yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Inilah yang terlebih ikhtiar. Ya, bagus. Ya. Jadi cerita di atas, masalah dikalau syok seorang pada suatu yang keluar, adakah ia mani atau wadi? Ya, seperti orang jaga daripada tidurnya. Maka, didapatnya yang keluar daripadanya itu putih, lagi lengket. Harus baginya memilih antara keadaannya mani atau wadi. Ya, itu cerita episode yang lalu. Artinya istilahnya ulang kaji episode yang lalu. Yang yang telah lalu lupa kita buat episode akan datang. Ya, gini. Ya. Jadi episode yang lalu boleh seseorang memilih antara salah suatu daripada dua jenis ini. Ya, apakah dia pilih akan mani atau dipilihnya Maka apabila dia pilih mani, maka berlaku padanya janabah. Apabila ia pilihkan wadi, maka berlaku padanya itu seumpama najis. Ya, maka tidak diharuskan, tidak diwajibkan padanya itu mandi, hanya wajib membasuh daripada tempatnya. Dan barang yang terkena dengan wadi, setelah dipilih, ingin ia merujuk supaya untuk lebih meyakinkan. Ya, yang memilih wadi dia biar lebih meyakinkan. Kenapa enggak sekalian mani? Kembali cop. Wah, tidak jadi kepada wadi. Dipilih mani pun boleh. Ya, boleh ia rujuk atas pilihan itu. Apa? Bagi. Maka seandainya dia kembali kepada pilihan yang kedua, yaitu maka berlakulah pada hukum yang kedua. Iyalah, ini ceritanya bukan cerita mani atau wadi, ceritanya dia ragu antara mani dengan wadi. Kalau misalkan memang ada suatu kejelasan ataupun ada yang lebih meyakinkan kepada mani, maka tidak boleh ia mengamalkan kepada wadi. Lahir mimpi dia semalam dengan bermimpi jima atau bermimpi inzal, maka itu tidak diihtimalkan kepada wadi. Ya, jangan dengar, tahu-tahu dia sudah ada putih berbau tupung basah dengan tanpa alasan yang jelas. Apakah itu mani wadi atau itu mani? Maka boleh dia memilih daripada salah satu daripada dua. Ya, paham kira-kira? Ada kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Ada kira-kira? Sampai
Ya. Dan muhtamal pula bahawa tiada diamalkannya akan muqtadi pilihnya yang kedua, melainkan pada yang lagi akan datang dua. Inilah hasil yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tufah. Ya. Dan muhtamal pula bahawa tiada diamalkan. Ya, tidak diamalkan akan muqtadi, orang yang yang ingin menghukumkan pilihnya yang kedua, melainkan pada yang lagi akan datang dua. Adapun yang disebutkan Syekh Ramli dalam Nihayah, pada barang yang jikalau dipilihnya akan keadaan yang keluar itu mani, maka iaitu tiada haram atasnya dahulu daripada mandi, barang yang haram atas orang yang dulu, karena syok ia pada hasil janabah dengan dia. Ya. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, barang jikalau dipilih, barang yang jikalau dipilih akan keadaan yang keluar itu mani. Seandainya yang keluar itu orangnya memilih ia yang keluar itu mani, maka kalau menurut daripada Syekh Ramli tidak haram, tidak berlaku haram padanya atas orang janabah. Sebab kenapa? Dia itu pilih di atas didasari oleh ragunya, bukan dipilih atas suatu bukti yang meyakinkan padanya itu yang keluarnya paham? Dan kata Syekh Ibnu Qasim, qiyas yang tersebut itu kalau dipilih dia akan keadaan yang keluar itu wadi, tiada ia menajiskan ia akan barang yang dikenai akan dia, maka tiada wajib membasuh dia, karena syok ia pada keadaan menajiskan. Dan muhtamal pula berbeza ia dengan barang yang tersebut itu. Ya, kalau kata Ibnu Qasim, kalau seandainya dipilih itu wadi yang keluar, maka tiada menajiskan ia barang yang terkena dengan dia. Juga alasannya gara-gara syoknya, gara-gara ragunya. Ya, paham kira-kira? Kalau kata daripada Syekh Ramli, kalau dipilih mani, maka belum diharamkan padanya itu seperti hukum haram orang janabah dengan sebab ragunya. Kalau Syekh daripada kata daripada Ibnu Qasim, kalau yang dipilih wadi tidak menajiskan dia daripada barang yang kena dengan dia, karena dasarnya itu oleh syoknya juga. Sama alasan Ibnu Qasim dengan Syekh Ramli, cuma beda pilihan, beda tafsiran aja. Faham kira-kira? Siti, kalau ada yang boleh dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Bila lagunya terbawa dalam salat, bagaimana dengan salatnya, apakah sah? Lagu dibawa dalam? Tidak. Salah dengan salatnya. Tidak sah. Tidak sah salatnya. Dalam keadaan salat tidak sah. Tapi kalau sudah salat, sesudah harus ada satu keyakinan. Kalau dia yakin kepada najis, maka tidak sah. Kalau dia yakin kepada suci, maka sah. Kalau misalkan dalam solat timbul keraguan antara suci dengan tidaknya, maka didahului kepada syarat solat ya. Kalau Ibnu Qasim kan kalau wadinya tidak bermasalah tuh. Tidak bermasalah pada yang terkena, bukan pada keluar. Yang terkena dengan wadi, kena kain. Ya, alhamdulillah. Karena selagi dalam keadaan syoknya. Ya, bukan bermakna tidak najis wadi.
Karena ragunya antara mani dengan ada salah satu di antara keduanya itu yang suci. Mani itu suci. Ya. Kalau keluar jelas-jelas keduanya keluar itu, kalau keluar wadi najis. Hadas kecil. Kalau keluar mani hadas, artinya dua-dua itu hadas. Yang masalah yang dibahas ini mengenai pada kena pada pakaian. Ya. Kalau masalah mengenai yang dikata oleh Syekh Ramli pada masalah keluarnya belum diharamkan karena masih dalam keadaan syoknya. Tapi apabila sudah timbul suatu keyakinan yang mantap, maka berlakulah hukum yang dipilih itu. Kalau misalkan dia pilih yang keluar itu mani, maka berlaku janabah. Ya, paham? Jadi saat kita masuk dalam sembahyang, berarti harus ada suatu keyakinan yang matang bahwasanya tubuh kita ini adalah suci daripada hadas besar dan hadas asghar. Ya. Dan tambang ragu-ragu ulang sembahyang aja sih. Oh, misalkan udah kita mandi janabah masih juga ragu, yang setan. Udah mandi masih juga ragu. Wah, itu setan. Karena asal yang kita ambil yang lebih besar, mantau tidak akan pada mungkin. Kemudian junub juga tu dia. Kalau udah mana-mana. Ngayu kan? Paham kira-kira ya? Ada yang nggak paham boleh dipertanyakan? Ada yang nggak paham boleh dipertanyakan. Ya. Masalah. Jikalau melihat seorang akan mani pada kainnya yang tidak dipakai dia orang lain, orang yang lainnya daripadanya, atau dilihatnya akan dia pada hamparannya yang tiada meniduri dia oleh orang lain daripadanya, wajiblah atasnya mandi karena hasil janabah dengan dia. Kemudian jikalau melihat seorang akan mani pada kainnya, dilihat oleh seseorang mani pada kainnya, yang kain itu tiada dipakai oleh orang lain, hanya dipakai oleh dia sendiri. Atau dilihat ia pada hamparan yang tiada meniduri dia oleh orang lain, dilihat mani pada hamparan, patikas, yang pada tempat itu tidak ditiduri oleh orang lain. Maka wajib atasnya mandi karena hasil janabah dengan dia. Dilihat pada kain atau pada hamparan. Yang kain itu tidak dipakai oleh orang lain dan hamparan itu tidak ditiduri oleh orang lain, atau dia sendiri. Maka hasil dengan itu bukti bahwasanya dia itu janabah. Begitu. Ada mimpi nggak ada. Yang lain nggak ada merasa bahwa saya dirinya itu janabah. Walau demikian, yang dilihat itu pasti umpamanya mani, maka wajib mandi pada dia.
Ragu, ada ragu-ragu deh. Tidak ada ragu-ragu. Kalau yang dilihat itu positif mah madu. Beda hal yang dilihat itu positif madu kan apa yang tahu? Ya. Paham ibu mah? Tapi adalah catatannya tempat yang dia tiduri itu tidak pernah ditiduri oleh orang lain dan pakaian itu sarung ataupun kain itu tidak dipakaikan oleh orang lain. Ya. Tidak diistilahkan dengan mani-mani binatang. Hah? Dengan mani-mani binatang. Apa dia ini tentang nggak ya kurung mayong mah? Siapa tahu kucing. Nah, beda. Nah, nggak sama mani binatang dengan mani kita. Ya, cuma kita bilang mani kucing. Karena mungkin di Khadijah apa? Beda halnya. Ya? Dan wajib pula atasnya itu mengembali tiap-tiap sumayang pada yang diyakinkan keadaannya kemudian daripada keluar maninya. Sama ada maninya yang dilihat itu pada batin kain atau pada zahirnya. Berarti sumayang yang dia lakukan, yang dia yakinkan saat itu sudah keluar maninya, wajib digantikan. Ini umpama ditengok daripada zahir bekas daripadanya itu, bekas mani, ini mungkin sekitar 2 hari yang lalu. Maka sumayangnya wajib digantikan yang 2 hari yang lalu. Ya, menyeluruh ke yakin baju atau belum. Jadi ganti aja duhurnya sekali. Ya, atau subuhnya. Kawan, paham di rumah? Paham yang lain paham kira-kira? Jadi kalau misalkan biar nggak ragu-ragu, sering goncangan di pakaian. Ya, jadi tengoknya, kok ada bekas mani? Itu mungkin punya dia. Jadi kok yang kita ganti. Baik itu yang dilihat pada zahir pakaian ataupun pada batinnya. Tinggal cak. Yakin itu mah. Maka wajib digantikan. Pada sumayang yang diyakinkan kemudian daripada keluar. Ya, paham maksudnya. Yang lain ibu-ibu paham kira-kira? Halo, paham kira-kira? Lagi-lagi udah banyak masalah. Yang nggak paham bertanyakan. Ya. Kalau tidak paham, tanyakan. Kalau paham, alhamdulillah. Dan kata Syekh Ramli dalam Nihayah, tempat yang demikian itu jika dilihat akan dia pada batin kain. Ya, kata Syekh Ramli, baru wajib mandi apabila dilihat mandi itu pada batin kain, dalam kain. Adapun jika dilihat akan dia pada zahir kain, maka tidak wajib mandi atasnya. Karena diihtimalkan keadaan mani itu daripada orang lain. Kalau seandainya yang dilihatnya di luar, bukan di dalam kah? Mama ini luar, baliknya di dalam. Yang dilihat yang di luarnya maninya. Ya, maka itu tidak wajib mandi. Kalau menurut kata Syekh Ramli. Karena yang di luar itu adalah bahagian punya orang. Ya. Tapi kalau kata Syekh Ibnu Hajar, ya, atas nama dilihat luar, baik luar maupun dalam, nah itu mani dia. Karena pakaian itu tidak pernah digantikan oleh orang lain.
Hah? Kalau gitu dirham dino kuat. Yang cah? Yang sana aja atau yang nabasang di dalam kan hak yang kuat pakai. Di dua kan mungkin kayak kadang dua orang lain lah. Benar? Nah, itulah yang dimaksud yang di atas tadi. Jika pakaian itu hanya dipakaikan oleh sendirinya, kan itu kata Syekh Ibnu Hajar, maka luar dan dalam itu adalah punya dia. Ya. Kain itu tidak pernah dipakaikan oleh orang lain, dan hamparan itu tidak pernah meniduriakan orang lain. Ya. Berarti kaji. Ya. Anak tidak ada datang orang membuat umpama atau mengelap pada kain itu. Ini kalau kata Syekh Ramli, kalau bahagian luar itu milik orang, bahagian dalam milik dia. Ya, kata Syekh Ramli. Jadi urusan dengan kita, mana-mana boleh kita pilih. Boleh kita mengamalkan pada pendapat Syekh Ramli yang tersebut di dalam kitab Al-Fadhil, boleh kita mengamalkan pendapat Syekh Ramli yang tersebut dalam kitab Nihayah, dan boleh kita mengamalkan pendapat Ibnu Hajar yang disebutkan di dalam Syarah Al-Fadhil. Ya, dua-duanya boleh diamalkan. Ya, Bang. Hah? Kamu mau juga? Ya. Dua-duanya benar dengan dalil dan bukti yang lengkap. Ya. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Masalahnya Ya? kita melihat seorang umpamanya kita melihat pada imam, seorang imam sholat. Jadi gimana menegurnya? Atau dilanjutkan sholat atau kita menegur imam itu? Yang kita lihat apa? Ya maninya, mani yang menempel di kain umpamanya. Apakah kita menegur imam itu atau selesai sholat? Apa ada tegur imam? Yang kita lihat mani, bukan keluar mani kita lihat. Jadi dengan melihat mani, bagi diri kita tidak berhak untuk menegur imam, kecuali kita melihat imam keluar mani. Di depannya. Ya. Karena yang kita lihat mani, zahiriah mani itu suci, sah dibawakan dalam sunnah. Kecuali kita lihat imam lagi keluar mani, ya baru aja. Itu baru kita tegur. Bang, karena mani itu suci, seandainya kita lihat itu lain, suatu hal yang menajis, maka baru boleh. Ya. Adapun jika dilihat akan dia pada zahir kainnya, maka tiadalah wajib atasnya mandi karena diihtimalkan keadaan mani itu daripada orang lain. Demikian lagi wajib atasnya mandi dan mengulangi sembahyang jika dilihatnya akan mani pada hamparannya yang tidur ia padanya serta orang lain. Jika tiada dapat keadaan mani itu keluar daripada orang lain. Ya. Seperti adalah ia kanak-kanak yang kurang umurnya daripada 9 bulan, 9 tahun, atau ada ia mamsuah. Ya.
Jadi wajib pun dia mandi apabila dilihat pada hamparannya itu mani, walaupun dia tidur dengan orang lain, yaitu yang pada adatnya tidak mungkin orang lain itu keluar maninya. Sumpama dia tidur dengan anak yang umurnya kurang daripada 9 tahun. Ya, pada adatnya tidak mungkin anak 9 tahun keluar mani. Walaupun hakikatnya boleh-boleh. Ya. Maka wajib diulangi, wajib dia itu mandi dan wajib mengulangi daripadanya sembahyang. Ya. Dan ada orang itu mamsuah. Mamsuah perahu mana? Orang yang tidak mungkin keluar haid, keluar mani, ya. Adapun jika ada yang tidur sertanya itu dapat keadaannya mani itu keluar daripadanya, seperti adalah ia berumur 9 tahun atau lebih dan tiada ia mamsuah, maka tiadalah wajib atas keduanya mandi dan mengulangi sembahyang, hanya sunat yang demikian bagi keduanya. Seandainya keduanya yang tidur satu lagi itu pun umur 9 tahun atau lebih, dan ada padanya itu bukan dia itu golongan mamsu, maka dua-duanya tidak wajib mandi. Ya, bukan dua-duanya wajib mandi, tapi dua-duanya tiada wajib mandi. Karena bisa jadi yang keluar punya sekolah, bisa jadi yang keluar punya sipolin. Tapi sunat daripada demikian itu mandi kedua-duanya itu sunat dengan mandi wajib. Sunat dia mandi dengan mandi wajib. Hukum mandi sunat padanya, tapi yang dia mandi wajib. Ya, untuk lebih meyakinkan. Dan jika ada salah seorang daripada keduanya itu junub dengan yakin sekalipun, dan jika tiada keduanya itu mandi, maka tiada harus antara keduanya itu berikut-ikutan sembahyang, karena diihtimalkan bahwa yang diikutnya itulah yang junub. Ya. Walau jika tiada keduanya, dan jika adalah salah seorang daripada keduanya itu junub dengan yakin sekalipun. Ya, yakin kan junub kita. Seorang yakinnya junub. Ya, namun tiada wajib mandi. Dan tiada keduanya itu mandi, maka tiada harus antara keduanya itu berikut-ikutan sembahyang. Tidak boleh keduanya itu, tiada harus keduanya untuk melakukan sembahyang jamaah. Anjir dua ada jamaah sembahyang masing-masing gitu. Mas sembahyang itu asing-asing apabila ada keduanya itu yang diragukan. Ya, pada masalah ini. Gampang itu ya. Karena diihtimalkan bahwa yang diikut itulah yang junub. Takut-takut yang jadi imam itulah yang junub. Buat tak? Ya. Paham kira-kira? Titik. Ada kira yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Ya. Ada kira? Ibu-ibu mungkin? Ada yang tua-tua kadang-kadang jenam junub juga kamu? Ataupun yang pernah? Mungkin. Ya, kalau masalah ini jangan merasa malu tak bertanya. Porno lah itu. Karena ini adalah mengenai dengan masalah tahara. Nah, jangan gara-gara malu kita menanggung dosa. Masalah apabila gagal tahara, gagal ibadat, itu masalahnya. Ya, gagal kita bertahara, digagalkan ibadat. Ya. Maka perlulah pada masalah tahara ini bertanya sedetil-detilnya pada barang yang tidak kita pahamkan. Ya.
Qada apa? Qada junub. Hmm. Oh itu qada. Kalau misalkan dulu kita pernah keluar mani, pernah junub, kita dulunya tak pandai cara mandi umpamanya. Sekarang barulah pandai cara mandinya. Maka hitungkan berapa lama yang tak pandai kita mandi, maka qadakan semayangnya itu. Ada umpama 10 tahun. Ya, 10 tahun kita qadakan. Ya. Ini maaf cakap, kadang dulu kita yang tahunya kita apabila sudah lepas daripada haid, lepas daripada janabah, kita pergi ke sumur, kamar mandi, mandi dengan membasuh sekalian tubuh, tidak dimulai dengan niatnya, tidak disertai dengan niatnya. Maka tiada sah mandi. Datang kamar mandi, ambil gayung, ambil air, langsung tuang. Asal udah basah semua, kita anggap itu sudah selesai mandi janabah mungkin. Niat-niat nggak tahu bagaimana cara niatnya, bagaimana sah niatnya, dan bagaimana kelakuan semayang, bagaimana kelakuan mandi janabah yang sesungguhnya. Nggak tahu, barulah sekarang tahu. Tahunya pun ya baru punya 4 cucu. Ya apa boleh buat, nggak masalah. Hitungkan masa haidnya, hitungkan masa baliknya, maka mulailah sekarang gantikan semuanya. Ya, agak lama. Akibat ada pegot teman. Kalau bahasa Indonesia mau dibuat apa teman? Ya. Pada sholat tadi kan misalnya sholat dulu kita nggak ingat kan berapa kali badan. Kalau pas kita lagi ibadah, kalau sholat di Mekah itu kan pahalanya kan 100.000 kali. Betul. Kalau datang di situ itu bisa tertutup enggak? Enggak. Itu kan pahalanya. Pahala banding 1:1000, bukan semayang. Pahala semayangnya 1:1000. Semayangnya tetap dihitungkan 1 waktu. Wah, kalau enggak orang pergi ke Mekah nggak mau pulang lagi. Cukup sekali semayang, dihitungkan semayang zuhur sekali. Berarti dihitungkan sekali semayang zuhur 1000 kali. 1000 hari ke depan nggak semayang zuhur dia. Ya. Yakin seperti itu. Ya, pemerintah Arab mungkin harus diperlebarkan mungkin. Karena banyak orang Indonesia yang akan pindah ke Arab. Kalau itu dijadikan suatu ibadat diganda-gandakan. Tapi yang digandakan bukan ibadat, tapi pahalanya digandakan oleh Allah. Ya, dengan sebab kemuliaan tempat itu. Ya. Mana ada putih yang murah lagi? Hah? Stop 10 tahun. Stop murah. Katakan sehari kaza di sana, berarti 10 tahun depan. Ya. Pahala, nisbah pahala 1:1000, bukan nisbah perbuatan. Ya, ibaratnya gini, orang bersedekah, orang miskin bersedekah 1000, dengan orang kaya bersedekah 100.000. Ya, pahalanya orang miskin digandakan oleh Allah dengan sebab kemiskinannya. Ya, orang kaya nggak dikurangkan pahala sedekah 100.000, cuma yang miskin nggak bersedih hati dinaikkan pahalanya karena kemiskinannya. Ya. Paham kira-kira ya? Nah, jadi mengenai dengan masalah yang baru tahu kita bahwasannya dulu-dulunya kita memang tidak sah semayangnya dan tidak dimotori kita untuk belajar. Dulunya kita tidak tahu dan tidak belajar. Ya, maka wajib dikatakan selama itu. Kalau misalkan kita proses dalam belajar belum tahu, bukan tidak tahu, tapi lagi mencari tahu, dimaafkan oleh Allah Ta'ala atas dasar kita lagi berusaha. Ya, paham? Nanti orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, itulah orang yang sombong. Agama menganggap dia itu pandai. Berarti kesalahan yang dia perbuat mutlak dosa.
orang belajar, orang yang mencari tahu, cuma belum tahu dia kerjakan, maka Allah Ta'ala maafkan atas usahanya, dia lagi mencari tahu. Ya, paham kira-kira ya? Ya. Mandinya yang dikatakan bukan sholat. Ya. Mandinya dimandi kembali, sholatnya diqadha kembali. Berarti mandinya sekali aja bukan. Mandi sekali aja, bukan 10 tahun umpama. Umpama kita ada berjunub setahun, adapun sebulan sekali. Kalau kita perempuan umpamanya, nggak payah kita hitungkan. Ada 10 tahun berarti 10 kali. 100 kali nggak payah 100 kali mandi, cukup sekali mandi dengan meniatkan buang hadas besar. Ya, kemudian kita qadakan sembahyang yang tertinggal pada masa jahil semasa kita tidak mau belajar. Berarti sembahyanglah yang bolak balik di keadaan. Ya, paham. Ya. Maka salah satu daripada yang selalu diingatkan bahwasanya meninggalkan belajar ilmu agama itu adalah maksiat yang paling besar. Ya, meninggalkan belajar ilmu agama maksiat paling besar. Bukan meninggalkan ibadat yang lain. Ibadat yang lain meninggalkan ibadat yang lain dosa besar. Tapi paling besar dosa meninggalkan belajar ilmu agama. Ya. Jadi umpama kita taat setaat-taatnya. Cuma kita jahil pada ilmu agama. Maka sebelum kita itu sudah didahului oleh pepatah. Beramal dengan tiada ilmu sesat. Berilmu dengan tiada amal gila. Pilih juga dong. Pilih sesat atau gila. Ya. Jadi yang betulnya beramal dengan ilmu, walau sedikit ilmunya. Ya, menurut sedikitnya dia beramal. Beramal dengan banyak ilmunya, maka lebih baik. Ya. Dah sih. Mek bertekan ilmu beramal. Ya. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un. Sallallahu alaihi